Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini dulunya di bawah Belanda teman untuk dipekerjakan menjadi mandor di perkebunan seperti perkebunan kopi, perkebunan karet, perkebunan lada, dan seterusnya. Juga dipekerjakan sebagai mandor di perusahaan-perusahaan Belanda, ada yang di pabrik tebu dan seterusnya, penggilingan kopi juga seperti itu. Dialah Kapiten Arab. Kita dulu mengatakan seperti itu karena dilihat sepertinya mereka ini orang Arab, padahal sekarang kita tahu mereka ini adalah orang Yaman, dan DNA Arabnya saja cuma 0,3 atau 4%. Tapi dulunya kita menganggap mereka ini adalah orang Arab, dan kita amat hormatnya karena diduga juga kalau orang Arab ini adalah seagama dengan pribumi. Nah, gara-gara itu sekarang rame lagi sebutan Kapiten Arab yang dulu dipekerjakan oleh Belanda. Konon waktu itu dalam penjajahan mereka ini diberikan kasta yang lebih tinggi dari kita, sehingga dijadikan mandor seperti raja-raja kecil yang selalu membantu penjajahan Belanda. Ketika waktu itu kita semua berjuang, jadi mereka juga sambil menjadi kurang lebih mata-mata, sehingga apabila akan ada pemberontakan dengan cepat, Belanda ini menangkap ekstremis-ekstremis dari kita. Tapi dengan terbongkarnya nasab mereka sekarang ini, karena selalu ingin dipuja dan dimuliakan seperti kakek-kakeknya dulu, Kapiten Arab, sampai sekarang dengan cara membodohi kita dengan mengaku bahwa mereka ini adalah zuriyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbongkar sudah kedoknya, dan sekarang mau tak mau mereka dengan cara bagaimanapun untuk kembali menguasai kita dengan modus-modus yang kita sudah tahu, melalui agama, mengaku cucu Rasulullah, dan dalam dirinya ada darah yang mengalir dari darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat video bagaimana dulu Kapiten Arab ini dipekerjakan oleh Belanda dan menjadi penguasa seperti raja-raja kecil di Nusantara. Mari kita ikuti videonya. Arab di Nusantara bentukan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahukah kita bahwa dahulu di Indonesia itu ada Kapiten Arab. Kapiten Arab, kapitan atau kapiten atau kapten. Kapten Arab yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda di Nusantara. Ini luar biasa. Orang-orang imigran, orang-orang luar yang masuk ke Indonesia justru diangkat menjadi kapiten, seorang kapten. Kapiten Arab menjadi raja kecil di Nusantara. Maka tidak mengherankan kalau ada lagu anak-anak yang berjudul Aku Seorang Kapiten Mempunyai Pedang Panjang.
kan begitu kan? Kalau berjalan prok 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 prok, aku seorang kapiten. Jadi kapiten Arab ini dibentuk oleh Belanda untuk membuat suatu kasta. Kasta kedua, karena kasta pertama di Nusantara itu adalah orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, orang-orang Belanda dan Eropa yang lainnya di Nusantara diangkat menjadi kasta yang pertama. Kemudian kasta yang kedua yaitu orang-orang Arab, orang-orang India dan orang-orang Cina. Memang sengaja ini strategi Belanda. Kapiten Arab atau kapten Arab atau kepala orang-orang Arab adalah posisi di kolonial Hindia Belanda ditunjuk dengan tugas memimpin etnis Arab Indonesia yang biasanya hidup terkonsentrasi di daerah-daerah yang telah ditentukan. Lihat di dalam Wikipedia. Ini banyak sekali tulisan-tulisan tentang kapitan Arab, ya. Di dalam Universitas Stikom Semarang juga telah menulis tentang kapiten Arab atau kapten Arab, bahasa Inggris Captain of the Arabic, atau bisa disebut bahkan mandor gitu ya, mandor Arab. Tetapi posisi mereka ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mereka bak atau laksana raja-raja kecil. Mereka walaupun imigran tetapi menjadi raja-raja kecil di Nusantara. Sedangkan orang pribumi sendiri, Masya Allah, kastanya paling rendah, kasta sudra. Kasta yang paling rendah. Ini Hadramaut dan para kapiten Arab di Nusantara. Republika.id. Hadramaut dan para kapiten Arab di Nusantara pada 1884. Penelitian mengenai orang Arab dilakukan di Batavia lewat wawancara, observasi dan seterusnya. Jadi puluhan kapiten Arab. Yang pertama ya tentunya di Batavia. Mengapa dibentuk kapiten Arab? Nah, kapiten Arab ini ya dari golongan orang-orang Arab, baik itu yang Sayyid maupun non-Sayyid. Mereka ini sengaja dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda karena mereka kan sama-sama pendatang. Belanda orang Eropa pendatang ke Nusantara. Orang-orang Arab baik dari Hadramaut maupun dari yang lainnya, kemudian orang-orang India dan orang-orang Cina datang ke Indonesia juga sebagai pendatang, bukan pribumi. Sehingga Belanda memiliki taktik yang sungguh luar biasa. Tetapi nih setelah Belanda pergi kembali ke negaranya, orang-orang Arab masih ada di Nusantara. Orang-orang Cina masih ada di Nusantara. Orang-orang India dan yang lain-lain masih ada di Nusantara. Dan karena orang-orang Arab ini adalah beragama Islam, maka anak cucu mereka ini sudah lupa daratan. Maka kita sebagai generasi pribumi harus membuka sejarah kembali. Bahwa hikayat kapiten Arab di Nusantara ini ada salah satu buku ya, sudah ditulis di dalam satu buku. Di dalam satu buku hikayat kapiten Arab. Kalau kita mendengar lagu anak-anak sering kita dengar ini, aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten, kan begitu. Nah, ini kapiten-kapiten Arab ini Masya Allah sungguh luar biasa. Lah masalahnya ini anak-anak mereka ini mungkin kalau sudah mengaku sebagai seorang sayyid, sebagai seorang habib, kemudian mereka sudah terbiasa dimuliakan dan dihormati, mereka sekarang juga ingin selalu minta dimuliakan, dihormati, dinomorsatukan begitu. Ya mengapa? Ya karena mereka ini dulunya kan memiliki strata yang tinggi daripada orang-orang pribumi. Jadi orang Eropa itu strata kehidupan di Nusantara nomor 1. Kemudian orang-orang Arab, India, orang Cina, dan para pendatang lain selain Eropa, mereka ditentukan menjadi strata yang kedua, jadi kasta yang kedua. Maka tak heran, oleh sebab itulah orang-orang pribumi ini, ya para generasi pribumi harus tahu tentang sejarah ini. Kalau tidak tahu, Masya Allah, tidak tahu tentang sejarah, maka akan menjadikan kita linglung begitu. Linglung, tidak tahu apa-apa. Bahkan Bung Karno sendiri ya pernah ini meneliti tentang arogansi orang-orang Arab. Orang-orang Arab baik yang Sayyid maupun non-Sayyid. Lah sekarang ini kan sudah rame-ramenya membahas tentang habaib. Oleh sebab itulah
sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita bersama untuk mengungkap seluruhnya, membongkar seluruhnya tentang bagaimana si para pendatang yang ke pribumi ini. Para pendatang baik itu dari Hadramaut maupun dari Arab yang lainnya ke pribumi, ke Nusantara ini ngapain mereka? Kemudian kalau mereka sekarang ini masih tetap menganggap diri mereka sebagai strata yang paling tinggi, ya nanti dulu. Mereka ini apakah berjuang? Tidak. Mereka ini justru membantu pemerintahan Hindia Belanda untuk membatasi gerak setiap perjuangan orang-orang pribumi. Sehingga tidak mengherankan nih kalau kita mengatakan bahwa Sayyid Uthman bin Yahya apakah seorang pejuang ataukah justru menjadi adik Belanda? Ini bisa dijawab dengan sendirinya oleh para generasi muda Muslim di Indonesia. Demikianlah sebagai mukaddimah pembahasan singkat tentang Kapiten Arab di Nusantara bentukan Belanda. Semoga bermanfaat dan menambah barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah kesimpulannya. Jadi mereka ini turunannya ini tidak aneh kalau sekarang ini tetap ingin dihormati oleh pribumi dengan cara bagaimanapun. Ya, kamuflase menjadi seorang habib, menjadi seorang dai, tapi kemana-mana yang dawir-dawir dan mengaku-ngaku bahwa mereka ini adalah turunannya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kenyataannya mereka ini adalah turunan dari Hadramaut yang dulu dibawa Belanda kemari dan nenek moyangnya dijadikan mandor-mandor atau sebutan Kapiten Arab, yang sesungguhnya mereka ini sebenarnya nonsen, bukan orang Arab. Begitu dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, banyak uang, banyak rezeki, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.